Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan Fauzi, NIM 220602663, mahasiswa PGSD IKIP Siliwangi, kelas B4 Crossing, yang saat ini sedang mempresentasikan proyek UAS berkaitan dengan mata kuliah Kapita Selekta Siliwangi dan Pendidikan Bela Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Asep Samsudin MPD. Di kesempatan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan sejarah Prabu Siliwangi, di mana Prabu Siliwangi ini selalu menjadi penelitian sejarah dari dulu sampai sekarang untuk dikaji hakikat dari personalitas dan nilai-nilai moral yang luhur yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi, sehingga nanti kita bisa melihat kebesaran, kejayaan yang dialami oleh Pajajaran di bawah kendali dari Prabu Siliwangi ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita bahas berkaitan dengan Prabu Siliwangi secara spesifik, maka yang pertama saya ingin sampaikan di kesempatan ini bahwa awal mula kisah ini berawal dari kakeknya yang bernama Prabu Niskala Wastukancana, atau yang sering kita dengar dengan sebutan Prabu Wangi. Di mana Prabu Wangi ini beliau kekuasaan pemerintahannya itu sejak tahun 63 sampai 67, 1363 sampai 1467. Dalam kurun waktu yang cukup lama, sekitar 104 tahun, itu di Kawali Galuh, Priangan Timur. Dan keraton kerajaannya bernama Surawisesa. Lalu kemudian 39 tahun berikutnya, yaitu 1474 sampai 1513, pemerintahannya itu bergeser, tidak lagi di Kawali Galuh Priangan Timur, tapi bergeser ke wilayah Priangan Barat di daerah sekitar Bogor. Yang nanti di dalam naskah Carita Parahyangan dikatakan bahwa pengganti Prabu Wangi yang kemudian terkenal sebagai tokoh kedua di dalam pemerintahan kerajaan Pajajaran itu ada Ratu Purana, Prabu Guru Dewata Prana, ada Ratu Jayadewa, Sri Baduga Maharaja, dan ada lagi nama-nama yang lainnya. Nah, dari sekian banyak raja, itu yang muncul adalah Sri Baduga Maharaja, di mana Sri Baduga Maharaja ini gelarnya berganti-ganti. Yang pertama beliau sebagai Prabu Guru Dewata Prana, lalu kemudian Sri Baduga Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, dan Sri Sang Ratu Dewata, yang dalam bahasa Sunda itu disebut Wawangi atau Wangi karena pernah berganti gelar. Itu kemudian nanti yang besar alasan menjadi rakyat menyebut Sri Baduga dengan Siliwangi, artinya berganti nama atau berganti gelar. Demikian pula di dalam babat dikatakan bahwa Siliwangi itu artinya silih wewangian. Nah, kata silih ini artinya menggantikan, dan wangi ini artinya harum atau masyhur, dan mengandung arti secara simbolik bahwa Prabu Siliwangi menggantikan Prabu Wangi dalam segala kejayaan dan kebesarannya. Kalau kemudian kita lihat dari garis keturunannya, maka Prabu Niskala Wastukancana ini dia memiliki anak yang bernama Rahyang Dewa Niskala atau ayahnya Prabu Siliwangi. Hanya saja di dalam Babad Wacana tidak banyak dikisahkan berkaitan dengan Rahyang Dewa Niskala ini. Baru nanti beliau punya anak namanya Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi ini kalau kita tarik garis, maka sosok Prabu Siliwangi ini adalah sosok Sri Baduga Maharaja yang memimpin kerajaan Pakuan Pajajaran, yang pada saat itu wilayah Pajajaran meliputi Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Kalapa, Karawang, dan Cimanuk. Selain itu Sri Baduga juga dikenal sebagai Ratu Pakuan dan Ratu Sunda. Jadi kalau dilihat hadirnya Prabu Siliwangi ini seolah-olah perannya, masa kejayaannya mengulangi dari masa kejayaan Sri Baduga yang pernah mencapai titik keemasan di dalam perjuangannya.
Nah, itu dari garis silsilah keturunan. Lalu kemudian kalau kita tarik garis silsilah keluarga, maka Prabu Siliwangi ini kemudian menikah dengan seorang istri, seorang perempuan yang beragama Islam bernama Subang Larang. Dari Subang Larang ini kemudian melahirkan 3 orang anak, Walang Sungsang, Rara Santang, dan Raja Sanggara. Nah, anak Walang Sungsang ini diberi nama oleh Syekh Datuk Kahfi dengan nama Ki Samadullah. Syekh Datuk Kahfi ini guru agama di Ampara Jati tahun 1445, mendirikan pemukiman di hutan pantai dengan nama Cirebon Larang atau Cirebon Pasisir, yang kemudian Cirebon Larang dan Cirebon Pasisir ini dipimpin oleh Ki Danusela. Ki Danusela, beliau punya putri bernama Rentari Riris atau Kancana Larang, yang kemudian putrinya dinikahkan dengan Walang Sungsang. Lalu kemudian setelah Ki Danusela wafat, maka nanti Walang Sungsang itu menggantikannya menjadi pemimpin di Cirebon Larang. Lalu kemudian anaknya yang kedua yaitu Rara Santang. Rara Santang memiliki putra namanya Sarif Hidayat. Berarti Sarif Hidayat ini adalah cucunya dari Prabu Siliwangi. Di mana nanti kemudian Sarif Hidayat ini datang dan menetap di Cirebon menjadi guru agama Islam, menggantikan Syekh Datuk Kahfi yang wafat. Dan kemudian Walang Sungsang dinobatkan menjadi tumenggung di Cirebon. Dari Sarif Hidayat inilah kemudian agama Islam semakin menyebar sampai ke Kuningan dan Laragun, sehingga puncaknya di tahun 1482 Sarif Hidayat diangkat menjadi Raja Cirebon dengan gelar Susuhunan Jati. Lalu kemudian sahabat-sahabat sekalian, dari Prabu Siliwangi ini kita kemudian bisa banyak mengambil peninggalan-peninggalan yang luar biasa. Yang pertama, dari Prabu Siliwangi kita kemudian mengenal ada 20 strategi militer yang dulu pernah diterapkan oleh Prabu Siliwangi. Nah, di sini ada poin 1 sampai dengan 20, ada Makara Bihwa, ada Katra Bihwa, Isang Bihwa, Singha Bihwa, dan lain sebagainya. Nanti di kesempatan lain kita bahas lebih rinci satu persatu. Lalu kemudian yang kedua, dari Prabu Siliwangi, kemudian kita belajar berkaitan dengan karakter dan kepemimpinan beliau, di mana beliau seorang raja yang mengayomi, peduli dengan rakyat kecil, membangun kesejahteraan rakyat, berani menghadapi tantangan, punya sikap toleransi yang sangat tinggi, melindungi wilayah, dan memiliki sikap ksatria. Lalu kemudian dari Prabu Siliwangi juga kita kemudian mengenal moto perjuangan Prabu Siliwangi, yang ini menjadi satu kata yang familiar bagi orang-orang Sunda, yaitu silih asih, silih asa, silih asuh. Silih asih artinya saling mengasihi sama manusia, mengasihi makhluk ciptaan Tuhan, dan mencintai Tuhan Sang Pencipta. Silih asa itu saling memperkuat, saling mendukung, saling menopang dalam mencapai kebaikan dan kemajuan. Sementara silih asuh saling menjaga, saling peduli, saling memperkuat. Lalu kemudian dari Prabu Siliwangi juga kita kemudian belajar tentang nilai kejuangan Prabu Siliwangi. Bagaimana kemudian beliau berjuang membangun kemakmuran, berani menghadapi resiko, kesulitan, memiliki jiwa patriotisme, berorientasi pada perdamaian, dan realistis dalam memandang kenyataan dan perubahan zaman. Lalu kemudian dari Prabu Siliwangi kita juga belajar nilai-nilai kemasyarakatan, di mana beliau mengedepankan rasa saling tolong-menolong, bekerja sama, solidaritas, kesetiakawanan, kepedulian sosial, dan mendidik generasi penerus. Nah, itu adalah lingkar silsilah dari Prabu Siliwangi. Jadi menurut salah satu kisah cerita, sebelum wafatnya Prabu Siliwangi itu sempat menyampaikan wangsit, pesan-pesan yang berisi nasihat
diucapkan kepada Dedehes di hulu Sungai Ciujung sebelum akhirnya beliau menyepi ke tengah hutan. Apa isi wangsitnya? Isi wangsitnya kurang lebih seperti ini. Wangsit Siliwangi, saha bae anu ngagunakeun ngaran Siliwangi atau ngarasa jadi sakalecer Siliwangi, manehna bakal nanjung hirupna, bakal mulia gumelarna, tawangikeun sabuana pancatna. Nyaeta lamun manehna jujur, sinatria, teuneng, mati kasilitik, nyaah karahayat sarta wibawa kasasana. Sabalikna, hirupna moal panggijieun kasenangan, bakal lara balangsak saendeuna lamun ingkar tina patokan anu tadi. Maka sahabat-sahabat sekalian, dari wangsit Siliwangi inilah kemudian ada korelasi yang sangat jelas terhadap nanti lahirnya TNI AD dan Kodam Siliwangi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sejarah pembentukan TNI ini bahwa tentu ini tidak lepas dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Ketika dulu proklamasi 1745, maka di dalam teks proklamasi kita tahu ada redaksi kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maka dari redaksi kalimat ini menuntut kekuatan perang untuk melaksanakan pemindahan kekuasaan dari tangan penjajah ke tangan Republik Indonesia. Maka 6 hari berselang setelah itu, pada tanggal 22 Agustus 45, Soekarno mengumpulkan para tentara pembela tanah air, tentara pertahanan lokal, untuk kemudian dibentuk menjadi BKR, Badan Keamanan Rakyat. Lalu kemudian setelah ini terbentuk, di tanggal 5 Oktober 45, kemudian berubah nama menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Lalu kemudian di tahun berikutnya, tahun 46, ini masih namanya masih tetap TKR, hanya berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Lalu kemudian di tanggal 26 Januari 46 berubah menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Di tahun berikutnya, tahun ke-47, berubah nama kembali menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Lalu kemudian tahun 49 berubah menjadi APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Lalu kemudian tahun 49 berubah nama menjadi APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia. Dan kemudian di tahun 1962 itu berubah nama kembali menjadi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ini terjadi pada masa Orde Baru sebagai nama resmi dari Tentara Nasional yang kemudian di dalamnya menggabungkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara beserta kepolisian atau Polri. Jadi ABRI ini gabungan dari polisi dan TNI. Lalu kemudian pasca reformasi itu di tahun 98, maka kebijakannya berubah lagi. Akhirnya Polri kemudian berdiri sendiri dan kemudian nama tentara dikembalikan kembali kepada nama TNI seperti semula, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Ini tahun 99 sampai dengan sekarang. Nah, lalu kemudian ada peristiwa bersejarah berkaitan dengan Kodam 3 Siliwangi. Nah, apa saja peristiwa bersejarahnya? Yang pertama ada peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret tahun 1946, di mana pada saat itu Jenderal A. Nasution beliau mengumandangkan, berseru bahwa tiap sejengkal tumpah darah harus dipertahankan. Sampai kemudian terjadilah peristiwa Bandung Lautan Api, dan lagu Halo Halo Bandung ini lahir sebagai kenangan akan pengorbanan rakyat Bandung saat membumi hanguskan kotanya sendiri.
Lalu kemudian peristiwa bersejarah penting lainnya berkaitan dengan Kodam 3 Siliwangi itu adalah kepahlawanan di Dayakolot tanggal 11 Juli 46. Di tanggal 11 Juli 46 sekitar pukul 12.30 terjadi ledakan yang hebat disertai putaran bumi dan kepulan asap yang hitam tebal ke angkasa. Dan dari peristiwa ini, maka Muhammad Toha beliau berhasil menyelesaikan misinya dan beliau gugur bersama hancurnya gudang misiu Belanda yang ada di Dayakolot. Dan 17 Agustus 1957 didirikanlah tugu peringatan Dayakolot. Nah, lalu kemudian setelah itu muncul peristiwa bersejarah lainnya, itu berkaitan dengan hijrah divisi pasukan Siliwangi di tahun 1948. Ini ditandai dengan terjadinya agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 47 yang kemudian menghasilkan perjanjian Renville di tanggal 17 Januari 48 sehingga pasukan Siliwangi ini harus hijrah awalnya dari Jawa Barat kemudian ke Jawa Tengah, dan di Jawa Tengah kemudian melakukan pemberantasan terhadap pemberontakan PKI di Madiun. Itu terjadi tanggal 13 Oktober 48. Lalu kemudian Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan Siliwangi untuk kembali ke barat untuk memulai gerilyanya yang kemudian dikenal dengan peristiwa Long March Divisi Siliwangi, yaitu pada tanggal 22 Desember tahun 1948. Lalu kemudian peristiwa bersejarah penting lainnya, Divisi Siliwangi ini menghadapi gerakan DITII pada tanggal 25 Januari tahun 1949. Nah, di tanggal 25 Januari ini terjadi pertempuran yang sengit antara Divisi Siliwangi dengan pasukan Kartosuwiryo di Atalina di dekat Malangbong. Nah, para ulama di Jawa Barat mereka ada pada posisi yang dilematis. Nah, citra alim ulama acap kali diidentikan dengan keberadaan DITII sehingga saling menimbulkan curiga antara pemerintah, para ulama dan masyarakat. Maka kemudian penumpasan DITII ini ternyata memberi hikmah munculnya gagasan pembentukan wadah ulama yang kemudian kelak merupakan cikal bakal dari berdirinya Majelis Ulama Indonesia. Nah, akhirnya pada tanggal 18 Maret 57 mereka bersepakat untuk membentuk organisasi yang bernama Badan Musyawarah Alim Ulama atau BMAU, yang mana kelahiran BMAU ini tidak sepenuhnya ditangani oleh para ulama, tapi difasilitasi juga oleh Komandan Infanteri 11 Galuh Cakra Dipura. Ini sebagai bentuk kerjasama alim ulama dengan Umaro. Maka tidak berlebihan kiranya kalau kemudian kehadiran Majelis Ulama Indonesia ini bersumber dari ide dan gagasan operasi teritorial yang dikembangkan oleh Divisi Siliwangi. Maka sahabat-sahabat sekalian, dari sini kemudian kita mengetahui betapa kemudian banyak sekali jasa dari Siliwangi ini di dalam lintasan waktu, baik itu pada era kemerdekaan ketika mempertahankan proklamasi kemerdekaan menghadapi agresi Belanda 1 dan 2, lalu kemudian pada era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Ini prestasi-prestasi atau jasa Siliwangi pada masa era Orde Lama. Salah satunya adalah menumpas gerakan bersenjata DITII. Lalu kemudian pada masa era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto itu juga jasanya sangat luar biasa, terlibat dalam operasi di Timur Timur. Lalu kemudian di era reformasi juga bagaimana kemudian Siliwangi ini terlibat di dalam operasi pengamanan di Aceh. Yang salah satunya adalah Gerakan Aceh Merdeka, kemudian terlibat dalam operasi pengamanan di Maluku Utara. Maka sahabat-sahabat sekalian, dari kisah ini kemudian kita bisa mengambil pelajaran bahwa itulah butir-butir karakter positif yang disarikan dari hikayat kehidupan Prabu Siliwangi ini menjadi cerminan untuk masyarakat
cerminan untuk prajurit TNI, para pelajar, para generasi muda, karena nilai kejuangan dan nilai keteladanan itu, kemudian nama Siliwangi diabadikan sebagai nama Kodam TNI untuk wilayah Jawa Barat. Seperti halnya semboyan yang populer di Kodam 3 Siliwangi, yaitu Esa hilang, dua terbilang. Di dalamnya mengandung makna yang sangat luar biasa, mengandung makna semangat tidak kenal menyerah, patriotisme yang tinggi untuk menghadirkan karya-karya terbaik, serta meninggalkan generasi pelanjut yang lebih kuat, lebih handal, lebih matang, dan ini adalah menggambarkan bagaimana semangat dari Prabu Siliwangi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah barangkali ringkasan flowchart dari sejarah Prabu Siliwangi dan sejarah lahirnya TNI, AD, dan Kodam 3 Siliwangi. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan berkaitan dengan sejarah Prabu Siliwangi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan banyak ilmu, banyak guna, serta manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.